Halo, balik lagi di Multi Only di mana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan review si HG Perfect Strike Gundam Bootleg yang katanya si brandnya adalah Modong. Bener atau enggak? Jadi si Perfect Strike Gundam ini adalah Gundam yang muncul di seri Gundam Seed di akhir-akhir seri yang dipiloti oleh Mula Flaga. Jadi bukan Kira Yamato ya, karena pada saat dipiloti oleh Kira, packnya itu belum sempat digabung semua. Dan untuk HG Bandai-nya udah dirilis pada tahun 2013. Dan nggak mau ketinggalan, ada brand bootleg namanya Modong ngeluarin HG Perfect Strike ini pada tahun 2023. Tapi yang menarik adalah untuk bodinya dia jiplak bukan dari HG-nya tapi dari anti-grade-nya. Nah, penasaran kayak gimana? Yuk langsung kita lihat reviewnya. Nah, ini dia sih box artnya, dan yang menarik di sini adalah gambar Perfect Strike-nya itu jiplak banget punya Bandai. Plus nama Gundamnya enggak diganti kayak brand lain. Semisal Daban, nama Gundam dijadi Fighter atau MC model jadi Gangdom. Nah, kemudian di sini nih ada close up bagian depan, kemudian di sini juga sama aja nih close up-nya, dan di sini ada gambar pose lainnya. Nah, yang kita dapat dari paket pembeliannya antara lain manual book, foil sticker, wire, dan 11 runner. Dan memang benar, runner bodinya itu diambil dari entry grade Gundam Strike. Dan untuk backpacknya dari HG Perfect Strike. Kayaknya ya, karena gue belum tahu sih. Kualitas bahannya juga menurut gue masih kurang bagus, serasa pegang plastik Hongli. Dan cetakannya pun pada beberapa part ada yang beleberan dan enggak presisi. Jangan terlalu berharap deh. Dan proses perakitannya, gua nggak puas sih. Banyak hal minus dan PR di sini. Dimulai dari snafitnya yang keras, gak enak buat satuin part satu dengan part yang lainnya. Terus walaupun bodinya itu entry grade, tapi partnya nggak bisa dipotekin manual pakai tangan. Tetap harus pakai nipper. Kemudian di manual booknya juga nggak dijelasin cara bikin rifle sama shieldnya. Kemudian simlennya juga parah banget. Kayak di kepala yang nggak nyatu sama sekali kayak gini, yang menurut gua ini sih parah nggak ketulungan. Kemudian di pahanya juga ada, di betis, di bahu juga parah banget. Kemudian di shoulder pad dan di bagian booster backpacknya. Dan untuk nabaknya nggak terlalu kelihatan, tapi untungnya stikernya walaupun terlihat tidak meyakinkan, tapi ternyata potongannya lumayan dan aplikasinya bikin lumayan kece di aksesorisnya. Walaupun dengan usaha yang lumayan juga sih. Ini dia aksesoris yang kita dapat setelah dirakit. Pertama kita dapat sepasang tangan mengepal, kemudian kita dapat sebuah tangan yang memegang beam saber, kemudian kita juga dapat sebuah beam rifle seperti ini dan sebuah shield seperti ini. Kemudian dua beam saber dengan efeknya. Dua shoulder pad tambahan seperti ini yang kalau dipasang jadinya seperti ini. Dan di bagian birunya ada bumerangnya plus ditambah efek tambahan seperti ini. Kita juga dapat shield dari sword packnya seperti ini, plus aksesorisnya untuk wire dan pencapitnya, yang kalau dipasang jadinya seperti ini. Dan kalau mau dipasang di tangannya harus pakai konektor dari shieldnya. Dan kita juga dapat backpacknya yang gede kayak gini, yang tinggal dipasang aja kayak gini nih. Kita juga dapat arondigan atau pedang gedenya yang kayak gini, plus ada efek beamnya kayak gini, dan bisa disimpan di bagian backpacknya. Kemudian kita juga dapat launchernya kayak gini yang keren banget menurut gua, yang bisa dipasang di backpacknya juga kayak gini. Terakhir kita dapat stand base kayak gini, yang kalau dipasang di waist belakangnya copot terus, jadi mending kalian lem aja waist belakangnya. Nah, ini dia si Gundam Strike Bootleg dengan base strike entry grade Bandai. Dan menurut gua simlen itu parah banget dan agak nggak puas sih lihat hasilnya. Kita lihat dari dekat nih. Dan ini dia kepalanya. Simlennya di sini parah banget. Kayak nggak nempel dengan bener sama sekali. Dan detail mukanya terutama matanya itu aneh banget kayak gini. Dan ini bodinya di bagian bahu dan keteknya simlen itu parah. Dan detailnya sih biasa aja sih. Shoulder padnya terdapat tambahan panel lain di sini. Kemudian tangannya sama aja bentuk dan detailnya. Waist depan, samping, dan belakang terdapat penambahan panel lain dan cetakannya lumayan rapi menurut gua. Dan ini dia kakinya yang simlennya lumayan banyak dan lumayan terlihat. Di bagian paha juga ada penambahan panelannya.
Dan ini dia perbandingannya dengan entry grade Bandai. Jadi secara build quality Bandai menang jauh dibandingkan dengan Strike Bootleg ini. Lebih rapi dan lebih bagus tentunya. Tapi Gundam Strike Bootleg ini lebih banyak menambahkan panel lain. Nah, mungkin ini yang mereka jual, detailnya lebih bagus. Dan mungkin karena ini mereka ingin menyebutnya HG bukan entry grade, padahal emang entry grade sih. Dan ini dia ketika si Gundam Strike sudah pakai full packnya dan menjadi perfect strike. Gimana menurut kalian? Shoulder pad sword packnya buat gue cukup keren detailnya, tapi sayang ini membatasi rentangan tangannya. Dan shield sword packnya cukup oke bentuknya, tapi agak nonjol gini ya, jadi terlihat kurang natural sih menurut gua. Nah, ini dia shoulder pack launcher packnya, dan ini menurut gua cukup keren. Dan yang paling keren dari semuanya adalah backpacknya ini. Jadi Aile packnya walaupun gak sebagus Aile pack Revive, tapi menurut gua ini cukup oke. Energy packnya juga detailnya oke banget. Aron Digen dan launcher di kiri dan kanannya cukup kokoh dan gak gampang copot. Packnya menurut gue ini cukup oke sih. Desain HG Perfect Strike ini seperti yang sudah kalian tahu, bodinya ambil dari entry grade Gundam Strike yang sudah mereka upgrade panel lainnya. Tapi sangat disayangkan build quality-nya itu kurang bagus. Nah, yang patut dipertanyakan adalah packnya itu mereka ambil desain dari mana ya? Apakah memang dari HG Perfect Strike yang asli atau bukan? Karena gua belum punya yang aslinya, jadi gua nggak tahu nih. Coba yang tahu kok bisa komen di bawah. Tapi yang jelas gua harus apresiasi sama Perfect Pack-nya, karena jujur lumayan keren, plus bisa diaplikasiin di entry grade dan high grade-nya Bandai. Sword atau Aron Digen-nya juga keren, terutama pakai efeknya. Nggak mau kalah, launchernya juga sama kerennya. Jadi menurut gua walaupun build quality-nya nggak terlalu bagus, seenggaknya gua dapat perfect pack-nya yang gua bisa jadiin bahan customan. Setuju nggak kalian sama gua? Coba komen di bawah. HG Perfect Strike Bootleg ini punya tinggi sekitaran 13 cm sampai antenanya sampai kepalanya ya. Dan ini perbandingan dengan si entry grade Gundam Strike-nya ya sama sih. Dan ini perbandingan dengan si Gundam RX-78-nya. Dan ini dengan Sinu Gundam entry grade-nya. Ini jauh banget sih perbedaannya. Artikulasi kepalanya ke atas ke bawahnya seperti ini, kiri kanannya seperti ini, dan bisa diputar sampai 360 derajat. Kemudian shoulder padnya ke atas ke bawahnya seperti ini, tapi sayang ini nggak bisa direntangin nih bagian sini. Tapi kalau yang sini ini bisa direntangin sampai segini nih, bisa diputar. Kemudian tekukan tangannya nih seperti ini, dan seperti biasa tangannya juga bisa diputar. Kemudian bodinya ke depan ke belakang seperti ini, samping-sampingnya seperti ini, dan bisa diputar sampai segini aja nih putarannya. Waist depan seperti ini, nah waist samping seperti ini, kakinya bisa nendang jauh seperti ini. Kemudian nah rentangannya bisa seperti ini, kemudian bisa diputar seperti ini. Tekukannya juga udah bagus banget, ini pergerakan kakinya juga udah bagus banget. Kemudian pergerakan backpacknya seperti ini nih, busternya nih, nah bisa ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan. Kemudian bagian ininya nih, ini bisa digerakin seperti ini. Nah, ini juga bagian launchernya juga bisa digerakin seperti ini nih. Kesimpulan review kita kali ini untuk si HG Perfect Strike Bootleg ini menurut gue ini 50-50 ya, karena ada plus dan minusnya. Untuk bodinya ini negatif banget ya, jadi build quality-nya jelek nih, banyak banget sim line-nya yang mengganjal sih menurut gue nih, karena kelihatan banget sim line-nya. Tapi bagusnya dia kokoh banget untuk join-joinnya, dan backpacknya ini yang juara sih. Gua seneng banget dengan backpacknya karena ini bisa diaplikasiin ke si entry grade atau high grade-nya Bandai, dan ini keren juga sih untuk si backpacknya. Jadi itu aja sih review kita kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.